mengisi acara di kantor pusat ya, Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Tadi perdana saya selama bergabung di PT BES, misi di kantor, Masya Allah. Ustadz nih biar teman-teman juga tahu bagaimana perjuangan Ustadz nih ketika memulai dulu dan akhirnya meraih prestasi yang luar biasa ya. Dan ya bagaimana juga akhirnya bisa mengembangkan bisnis ini, bahkan kalau saya tahu mitra-mitranya tersebar di mana-mana ya, Alhamdulillah. seluruh Indonesia ada insya Allah. Boleh tak ceritakan dulu juga dari awal? Ya, jadi awalnya memang nggak sengaja kalau secara secara sadar itu saya nggak ada niat sama sekali untuk memulai bisnis decoration ini. Cuma waktu itu 2018 awal itu kan saya terkena hutang kurang lebih 500 juta Pak Haji. Ya, dan itu harus lunas dalam waktu kurang lebih 3 bulan gitu. Kalau nggak lunas wah bahaya gitu ya, bisa digebukin masa atau bisa masuk sel ya gitu. Nah, sudah agak pesimis juga waktu itu karena waktu lagi sulit-sulitnya 500 juta itu hal yang sangat besar, itu uang yang sangat besar, cukup besar gitu ya. Nah, yang menjadi harapan saya waktu itu karena saya seorang penulis, seorang trainer juga ya dari penjualan buku waktu itu ya, jadi penjualan buku. Nah, uniknya itu ada upline saya yang sekarang menjadi wasilah saya bertemu dengan PT BES ini, namanya Bapak Haji Birawan dan Bunda Linda, Barokallah, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau menjadi salah satu distributor buku saya dulu, Bu Linda ini. Nah, beliau ngajak ini, Ustaz, ikut hadir yuk ke seminar katanya. Nanti bisa saya kan bisa bantu jualin buku di seminar. Wah, itu saya fokusnya ke situ aja tuh waktu itu. Fokusnya ke buku saja. Nah, pas datang ke seminar itu kebetulan yang ngisi kan Pak Haji ya, Pak Haji Haris sendiri gitu ya, Pak Haji Haris sendiri. Dan uniknya waktu itu kan seminarnya, kalau seminar-seminar bisnis biasanya kan saya di hotel gitu kan, di gedung. Nah, waktu saya ikut itu di kafe kecil banget gitu ya, kafe kecil banget. Terus Pak Haji Haris juga belum datang gitu ya, dan naik travel waktu itu ya. Nah, saya dapat infonya itu, wah ini pengisinya peraih 4 Pajero 6 Mobilio katanya. Nah, pas datang itu naik travel, wah itu sempet nggak percaya juga gitu ya. Wah, maksudnya peraih Pajero nih naik travel gitu ya. Tapi mungkin jauh kali dari Jogja, jadi nggak bisa bawa Pajeronya, ya udah. Nah, masuk sana karena memang saya seorang trainer, mungkin Pak Haji Haris juga udah pernah ketemu di salah satu travel, itu disuruh nge-MC gitu kan. Waduh, belum apa-apa suruh nge-MC nih, saya aja nggak tahu nih bisnis apa gitu kan. Nah, diceritakan produknya, nah, pas diceritakan produknya itu belum tertarik lagi. Kenapa? Karena waktu itu saya nggak punya motor, nggak punya mobil. Ya, mobil saya waktu itu baru dikembalikan ke leasing karena memang nggak kuat nyicil gitu kan, nggak kuat nyicil. Nah, sementara yang dijelaskan produknya adalah produk penghematan bahan bakar. Dalam hati saya, apa yang mau dihemat nih? Mobil aja nggak punya, motor nggak punya gitu. Tapi alhamdulillah kebetulan saya ini lulusan dari matematika UNJ yang paham tentang marketing, sistem marketing gitu ya. Mempelajari bagaimana sistem MLM, money game, Ponzi, saya pelajari semuanya dalam masa kuliah. Nah, pas dijelaskan ada bulat-bulat awalnya, wah ini MLM nih. Dan yang saya tahu setelah saya teliti gitu kan, kebanyakan ya, bukan semuanya, kebanyakan multi level itu ujung-ujungnya harus terus belanja. Harus terus belanja, dan makin tinggi levelnya biasanya tanggung jawab dan belanjanya harus makin banyak gitu. Nah, saya beberapa MLM saya pelajari, itu semakin berat, semakin levelnya tinggi itu semakin berat gitu kan. Ini kayaknya saya kurang sreg deh. Tapi setelah dijelasin lagi ke bawahnya, kok ini beda. Inilah sistem network marketing yang ideal menurut saya ya, selama saya meneliti sistem marketing gitu kan. Wah, Masya Allah. Nah, dari situlah mulai nih menetes air mata. Wah, jangan-jangan ini adalah wasilah pertolongan Allah buat melunasi hutang. Makanya pas Pak Haji bilang nanya,
siapa yang mau dapat Pajero dalam waktu 1 bulan. Wah, itu saya semangat banget tuh. Wah, 1 bulan Pajero nilainya 500 juta. Jadi yang saya bayangkan itu bukan Pajeronya Pak Haji, tapi uangnya. Wah, 500 juta lunas nih hutang saya kan gitu. Nah, dari situlah saya mulai memutuskan ya, meskipun waktu itu nggak ada modal Pak Haji. Bener-bener nggak ada uang. Di dompet nggak ada uang. Di ATM apalagi minus gitu ya. Tapi saya punya keyakinan kalau saya ada kesungguhan, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Alhamdulillah untungnya waktu itu ngajak istri sama anak gitu ya. Nah, saya ngelihat di jarinya itu ada cincin gitu ya. Ada cincin istri saya. Nah, disitulah makanya modalnya itu dulu jual cincin istri. Jual cincin istri, saya daftar gitu kan. Bismillah ke Pak Haji Birawan sama Bunda Linda. Nah, dari sejak itulah langsung setiap hari kalau saya itu orangnya fokus Pak Haji. Ya, jadi kalau misalkan saya punya target harus sampai target tersebut. Maka waktu itu saya targetnya 1 bulan harus tembus Pajero. Nah, karena target saya 1 bulan, maka saya bagi. Ya, dalam 1 bulan itu ada 30 hari, maka saya harus ngapain aja. Ya, hari pertama saya harus ketemu siapa, berapa orang yang saya prospek, berapa orang yang saya temui gitu kan. Nah, luar biasanya memang tidak semudah yang dibayangkan Pak Haji. Di hari pertama, padahal titel saya waktu itu Master Hypnoselling. Master Hypnoselling yang kalau menjual apapun itu mudah gitu. Tapi ternyata namanya merintis dan namanya di network marketing itu tidak semudah kita menjadi seorang trainer gitu. Ketika saya menawarkan, ayo mau bebas utang riba dan punya mobil, mau nggak? Nah, orang kan mikir, emang lu udah punya mobil? Emang lu udah nggak punya utang kan gitu pertanyaannya. Nah, itu yang membuat berat. Tapi saya punya keyakinan tugas saya ini adalah terus mencari jodoh saya dalam mitra gitu. Kalau saya tawarkan 100 orang belum tentu semuanya jodoh. Mungkin dari 100 orang yang saya tawarin jodoh saya cuma 1. Tapi boleh jadi dari 1 ini akan berkembang jadi ribuan. Itu yang saya tanamkan dalam mindset saya. Maka setiap saya tawarin itu yang nolak banyak banget. Jadi jangan anggap bahwa Enok gampang kalau bisa ngomong mah semuanya bisa gabung, enggak juga gitu ya. Banyak juga penolakan karena kita belum ada bukti. Tapi alhamdulillah waktu itu yang closing itu 2 Pak Haji. Di Ponorogo 1 ya, Bunda Dwi. Kemudian saya nawarin yang pertama itu ke kakak Kang Asep. Nah, ke Kang Asep. Nah, itu caranya beda itu ya. Kalau ke Bunda Dewi itu saya nawarinya dengan cara yuk saya lagi membangun tim bisnis untuk meraih 1,67 miliar gitu kan. Dia mau enggak gitu kan. Nah, kalau ke Kang Asep beda Pak Haji. Karena dia guru saya gitu ya. Dari kecil saya dibimbing sama beliau, kemudian saya belajar sama beliau, bareng-bareng sama beliau gitu kan, belajar bisnis sama beliau. Saya nggak nawarin bisnis, tapi saya tekniknya bertanya Pak Haji. Ya, saya nanya, Kang Asep, ini ada bisnis nih, menurut Kang Asep bagus nggak? Kalau bagus saya mau daftar, kita daftar bareng gitu. Padahal saya udah daftar. Gitu. Nah, ketika ditanya seperti itu kan Kang Asep langsung mempelajari tuh. Kalau beliau itu analisanya sama lah kayak Pak Haji, karena beliau memang pebisnis dari dulu gitu kan, punya klinik udah 7. Dia pelajari dari YouTube-nya, dari Google, terus semuanya dipelajari, sistemnya benar-benar dipelajari. Akhirnya dia bilang besoknya, Masya Allah ini bagus, yuk kita jalankan bareng-bareng. Oke siap, alhamdulillah saya udah daftar, saya bilang gitu. Dia bilang, wah berarti Aang di bawah ya? Ya di bawah. Tapi alhamdulillah karena beliau ini orangnya ikhlas, rendah hati gitu kan. Jadi dia nggak melihat bahwa dia harus di atas atau di bawah gitu kan. Mungkin kalau misalkan orang yang nggak rendah hati, dia nggak mau. Saya nggak mau kalau di bawah kan gitu. Tapi karena beliau Masya Allah luar biasa gitu. Jadi terus setiap hari saya jalankan, alhamdulillah Pak Haji, 19 hari saya tembus mobilio senilai 150 juta. Gitu 19 hari. Gitu, dan itu belum cukup gitu kan, belum cukup karena hutangnya 500 juta, makanya ngebut terus 29 hari tembus lagi mobilio kedua ya, berarti udah total 300 juta. Nah itu belum cukup juga. Nah 40 hari saya tembus Pajero dan langsung saya lunasi hutang. Ternyata setelah melunasi hutang, tadinya saya tahu hutangnya tuh 500 juta, ternyata pas lunasi 500 juta masih ada
hutang-hutang yang kecil-kecil dijumlahin ternyata udah kurang lebih 200 juta juga, Pak Haji. Jadi ketika 40 hari itu orang-orang peraih Pajero naik Pajero, saya naik Pajero cuma 2 minggu aja Pak Haji, karena langsung dijual, lunasin hutang, gitu kan. Sedih juga Pak Haji ya, sedih juga itu. Nah tapi itu membuat saya semangat untuk mengejar Pajero berikutnya. Nah alhamdulillah sekarang sudah dapat yang tadi disebutkan Pak Haji, udah dapat 1 luxury, 3 Pajero, 7 mobilio dan 8 motor. Alhamdulillah. Saya yang penting praktekkan, saya contek abis sih. Dari awal itu contek abis yang disarankan sama Pak Haji Haris, yaitu adakan seminar, pembinaan, seminar. Itu saja.